Ustadz, Ya. sebenarnya imsak itu apa? Soalnya kalau saya lihat itu di sosial media banyak sekali yang berdebat mengenai imsak. Iya. Nah, apakah batas imsak itu kalau di sini di Blora ya? Iya. Itu biasanya nging, kalau enggak itu ada tontongan di masjid. Nah, sebenarnya batas imsak itu kita menunggu azan atau kita menunggu nging atau tontongan gitu. Oh iya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini memang di antara yang diperdebatkan di antara para pencari ilmu. Maka yang pertama, Bang Tahan, kita harus ngerti bahwa apa itu imsak. Imsak itu artinya menahan. Menahan. Para ulama fikih juga kalau di dalam keterangan kitab itu makna siang itu adalah al-imsak, yaitu menahan diri. Yang dimaksudkan menahan diri itu apa? Menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa, baik itu makan, minum, atau bergaul dengan pasangan di siang hari, karena ini adalah membatalkan puasa. Nah, seluruh ulama itu sepakat bahwa waktu mulanya orang berimsak itu yakni menahan diri segala hal yang membatalkan puasa sejak datangnya fajar shadiq, yaitu azan subuh. Ini jelas, semuanya sepakat. Imsak dalam arti kata sudah tidak boleh makan dan minum serta bergaul, itu adalah azan subuh. Kalau adalah kebangun pas azan. Ya, terbangun pas azan. Berarti sudah tidak ada waktu untuk sahur lagi. Tidak boleh minum saklek, tidak boleh. Tidak boleh, karena sudah azan subuh. Maka diharamkan, tidak boleh, kan itu batas akhir. Kalau ayatnya sudah jelas, di dalam Al-Quran itu Al-Baqarah 187. Di situ wa kullu wasrabu hatta yatabayyana lakum al-haitu abyad minal haitil aswad minal fajri summa atimu siyam ilal lail. Artinya makan dan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Fajar di sini adalah fajar shadiq, waktunya masuk subuh. Kemudian sempurnakan puasa itu hingga malam hari. Malam hari yang dimaksudkan adalah waktu maghrib, itu puasa. Nah, ini ditegaskan kembali dalam hadis Rasulullah. Dalam riwayat Bukhari itu ada Bilal mengumandangkan azan pada suatu malam. Maka Rasulullah SAW bersabda, makan dan minumlah kalian sampai Ibnu Ummi Maktum azan, karena dia tidak akan azan kecuali setelah terbit fajar shadiq. Jadi zaman dulu itu azannya 2 kali, Bang. Azan di sepertiga malam dan azan ketika waktu masuk subuh. Sepertiga malam, tengah malam? Setengah malam, di sepertiga malam waktu ya sekitar jam 2 atau sepertiga di waktu sahur. Nah, ketika ada azan itu, maka silahkan bangun dan kemudian sahur, makanlah. Tapi ketika ada azan yang kedua, yaitu azan masuk subuh, maka diharamkan. Sudah imsak. Ya, sudah imsak. Nah, berarti apakah imsak yang ada di Indonesia ini, kata-kata imsak atau nging, itu adalah bid'ah karena menjadi penahan. Nah, seperti ini. Dari Anas radhiyallahu an, dari Zaid bin Sabit radhiyallahu an, beliau berkata, kami sahur bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kami beranjak menuju sholat subuh. Anas radhiyallahu an bertanya, berapa jarak keduanya antara sahur dan sholat? Maka beliau mengatakan sekitar bacaan Quran 50 ayat. Nah, Imam As-Syaukani menjelaskan saat mengomentari hadis ini bahwa jarak antara selesainya Nabi sahur dengan masuknya waktu subuh itu sekitar 50 ayat. Ini ada dalam kitab Nailul Athar yang diperkirakan 10 menit. Nah, maka di dalam madhab Syafi'i yang diikuti oleh mayoritas ulama yang ada di Indonesia ini, ada istilah imsak. Tapi istilah imsak ini bukan istilah imsak yang secara syar'i. Maka nging atau imsak itu bukan batas akhir untuk berhenti makan. Berarti setelah imsak, sebelum azan kita boleh
Makan minum. Boleh makan minum masih. Cuma itu sebagai tanda bahwa itu lampu kuning. Berhati-hatilah. Kenapa? Karena begini. Ada kaul ulama, Bang. Ada kaul ulama yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimakumullah tentang permasalahan kalau seseorang itu sudah azan dan ternyata Allahu Akbar, dia di mulutnya masih ada makanan, itu wajib dimuntahkan. Wajib dimuntahkan. Wajib dimuntahkan. Kalau Imam Nawawi rahimakumullah tidak boleh ditelan, dia wajib dimuntahkan. Kalau diminum pun wajib dikeluarkan. Itu kalau Imam Nawawi rahimakumullah, madhab Imam Syafi'i. Meskipun sebagian ulama mengatakan kalau sudah di dalam itu boleh ditelan. Cuma imsak ini kan istilahnya kaum Syafi'i, yang kaum muslimin yang mengikuti madhab Syafi'i. Karena betapa bahayanya orang itu sampai dia teledor di batas akhir, dan orang-orang itu banyak, tidak semuanya bisa tepat waktu dan ngerti waktu. Maka sebelum masuk sampai batas azan, kaum muslimin harus diingatkan dulu. Kalau makan, kalau sudah ada imsak atau nging, berarti harus segera diselesaikan. Jadi nging atau imsak itu bukan akhir dari makan dan minum, masih boleh. Tapi sebaiknya bagi memang yang sudah makan dan minum sebelumnya, maka nging itu sebaiknya berhenti. Kenapa? Karena itulah yang dikerjakan oleh Rasulullah antara jarak waktu subuh dan sahur itu masih ada sekitar 50 ayat. Kecuali bagi mereka yang memang bangunnya kesiangan, nging baru bangun, harus cepat-cepat dalam waktu 10 menit mengakhirkan sahur. Kalau anak muda bisa. Tapi kalau orang tua enggak bisa. Harus. Iya. Jadi seperti itu. Apakah bid'ah? Ini adalah ijtihad dari para ulama Syafi'iyah untuk mengajak kaum muslimin berhati-hati. Bukan bid'ah. Kecuali ada orang mengatakan kalau wes nging maka enggak boleh makan padahal belum azan subuh. Ini kejahilan, Bang. Kejahilan dari orang yang mengatakan. Karena orang yang mengatakan imsak sendiri itu niatnya bukan dalam rangka itu. Jadi ketidaktahuan. Menghukumi segala sesuatu harus dikembalikan kepada para ulama. Kita sebagai orang awam hanya bisa mempelajari dari awam jadi alasan-alasan mereka. Jadi batas akhir orang makan dan minum itu adalah azan subuh. Maka sebelum azan subuh dipastikan kita sudah berakhir untuk sahur. Barakallahu fikum. Seperti itu, Bang. Ya. Nah, jadi imsak itu adalah sebuah pertanda agar kaum muslimin itu selalu berhati-hati sehingga tidak kebablasan sampai batas sahur.